Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, kembali lagi dengan saya Mutaji. Pada video kali ini, saya akan membuat learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang dimana diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas dari materi dari kelompok 6. Saya Mutaji akan menemani Anda selama 5 menit ke depan. Pemirsa, di tengah derasnya arus informasi dan makna berita instan, satu bentuk jurnalisme berdiri sebagai tameng terakhir demokrasi, yaitu jurnalisme investigasi. Namun di Indonesia, proses ini justru menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari ancaman hukum hingga risiko keselamatan izin. Nah, saya Mutaji akan menelusuri bagaimana jurnalisme investigasi berjuang di tengah sistem yang belum sepenuhnya melindungi kebenaran. Menurut laporan organisasi internasional, posisi kebebasan pers Indonesia berada di sekitar peringkat 127 dari 180 negara. Sebuah tanda bahwa kebebasan berekspresi masih menemui hambatan, baik dari ngulus politik hingga pemilikan media. Nah, jurnalisme investigasi bukan sekedar mencari berita. Ia membutuhkan riset, waktu, biaya, dan yang terpenting adalah keberanian. Ketika sebuah kasus menyangkut kepentingan pejabat, korporasi besar atau kelompok yang memiliki kekuasaan, disinilah risiko sesungguhnya muncul. Kita masih ingat bagaimana laporan investigatif mengungkapkan kasus korupsi besar seperti KTP elektronik. Liputan mendalam membuka jalan bagi proses hukum yang akhirnya menyeret sejumlah pejabat ke pengadilan. Kasus ini menunjukkan bahwa investigasi yang dilakukan dengan metodologi ketat, wawancara mendalam, dokumen, dan verifikasi berlapis mampu menggerakkan negara. Namun, di balik keberhasilannya, pekerjaan para jurnalis investigatif tidaklah mudah. Mereka menghadapi ancaman UU ITE, pasal pencemaran nama baik, hingga tindakan kekerasan ketika mengungkapkan kasus sensitif. Nah, di ruangan inilah banyak jurnalis melakukan verifikasi data, menyusun kronologi, dan membangun jaringan narasumber. Tapi pada saat yang sama, mereka juga harus melindungi identitas sumber, mengamankan data digital, dan memastikan setiap temuan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam era digital, selanjutnya adalah peran masyarakat. Dalam era digital, masyarakat bukan hanya penonton, mereka adalah saksi pemberi informasi, bahkan kolaborasi. Foto, video, dan laporan warga sering menjadi pintu masuk sebelum investigasi. Berdasarkan kajian dalam makalah, meningkatkan penggunaan smartphone, media sosial, serta kesadaran publik terhadap hak informasi membuat masyarakat menjadi bagian penting dari proses pengungkapan fakta. Tanpa keberanian masyarakat untuk bersuara, banyak kasus tidak akan pernah terungkap. Namun, peran ini juga datang dengan risiko, mulai dari ancaman privasi, keamanan digital, hingga tekanan dari pihak yang merasa dirugikan. Meski tantangan terus hadir, masa depan jurnalisme investigasi juga membuka harapan. Penggunaan data jurnalisme (OSINT) serta kolaborasi lintas media seperti Indonesia Leaks memperkuat kemampuan investigasi. Jurnalisme investigasi lahir dari keraguan, dijalan dengan keberanian, dan ditutup dengan kebenaran. Di tengah tekanan ekonomi, hukum, dan digital, jurnalisme jenis ini tetap menjadi benteng terakhir demokrasi. Selama ada jurnalisme yang berani dan masyarakat yang tidak takut bersuara, kebenaran tidak akan pernah padam. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari makalah dari kelompok 6, yaitu kelompok terakhir dari mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.